manusia, hakim juga manusia yang sempurna. Itu sama, dua-duanya adalah melanggar hukum. Maka ketika dia membuat bukti-bukti yang kontradiktif, yang bukti yang tidak sebenarnya, didesain sama dia seolah-olah bukti itu benar, ini kan masuk juga. Ini jelas pidana, gitu kan? Artinya dia memalsukan, memberikan keterangan palsu, ya kan, di muka peradilan. 7 tahun penjara loh, kan macem-macem gitu loh. Artinya ketika hakim nggak benar juga masalah, dipanggil sama Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, bisa dipecat hakimnya, bisa dinonaktifkan gitu kan. Nanti di sidang etik dulu, jika memang terbukti maka dia bisa dipecat. Begitu dengan pelapor atau penggugat atau suaminya, dia dengan menggunakan bukti-bukti palsu, maka juga itu bisa dipenjara dengan apa? Dengan pasal pemalsuan atau memberikan keterangan palsu di muka persidangan gitu. Jadi dia itu ngerekod diam-diam, menjebak diam-diam untuk dia menyerang orang itu yang berhak untuk melakukan penyadapan, ya kan? Itu adalah kan KPK, polisi, sama jaksa agung atau kejaksaan gitu loh. Selain daripada itu, ya nggak bisa. Artinya jelas kok di dalam undang-undang bahwa hasil penyadapan atau rekaman yang memang itu bukan dilakukan oleh institusi yang sah menurut hukum, maka itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Oke, gini, kalau kita kaji dalam tataran hukum acara, KUHAP, ya, KUHAP itu kan mengatur, pasal 24 KUHAP itu mengatur bahwa kepolisian punya kewenangan subjektif untuk melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani itu adalah 20 hari ditambah 40 hari. Jika 60 hari ini juga belum cukup, maka polisi mengajukan kepada pengadilan untuk memperpanjang penahanan. Jika 2 kali perpanjangan penahanan juga belum selesai nih berkasnya, artinya nih si kepolisian ini masih belum perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus kan, P19 oleh kejaksaan gitu. Nah, kalau ditolak terus begitu, harusnya tidak ada alasan buat kepolisian untuk melanjutkan persoalan ini. Tetapi kalau polisi tidak melanjutkan ke P21, maka marwahnya dia akan hancur. Sorry to say ini. Jadi pasti polisi akan berjuang bagaimana caranya dia yang mendalilkan, maka dia harus bisa membuktikan supaya lengkap nih berkas P21 gitu loh. Kalau sudah lengkap, artinya nanti P21 kemudian tahap 2 dilimpahkanlah proses di persidangan. Nah, dalam proses persidangan ini jika pembuktiannya juga tidak sesuai dengan apa yang mereka dalilkan, ada kemungkinan hakim ini kan pintar, 3 hakim loh nanti yang akan memborbardir saksi-saksi gitu loh. Jadi jika hakim sendiri nanti dalam proses persidangan menurut keyakinan hakim bukti-bukti sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 184 itu juga tidak cukup unsurnya, maka bisa saja Nikita Mirzani itu bebas gitu loh. Update terbaru, info A1 dari BP. Info yang saya dapat malam ini sih masih tetap belum P21. Sudah menjelang 2 Mei, tapi berkas perkara Nikita Mirzani belum juga P21. Sudah ada yang ngotot minta harus P21. Siapa kira-kira yang ngotot meminta agar berkas perkara dari Nikita Mirzani segera P21? Siapa? Anda bukan pihak kepolisian, Anda tidak berwenang untuk memaksa penyidik mengharuskan berkas perkara Nikita Mirzani harus P21. Yang memutuskan adalah pihak kejaksaan. Mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Dari P19 sampai ke P21, bukankah pihak kejaksaan yang memutuskan? Belum nanti sampai ke pengadilan, pihak hakim yang memutuskan. Jadi tidak asal bagi pihak kejaksaan untuk menyetujui suatu berkas perkara dari P19 ke P21. Hari Jumat tanggal 2 Mei, mudah-mudahan Nikmir bebas. Sebentar lagi guys, tanggal 2 Mei. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jika tetap dipaksa masuk P21 atau penambahan masa tahanan, apa enggak puyeng harus kasih alasan dan bukti yang kuat? Jika tidak, itu termasuk merampas hak asasi manusia. Benar nih bun, takutnya geng sirkus lagi menyebar garam nih. Ada yang tahu istilah nyebar garam nggak? Menyebar garam. Masalahnya kalau sidang ditolak sama hakim, dakwaannya karena tidak kuat bukti-bukti, malah jaksa yang malu. Reputasi dari jaksa di sini dipertaruhkan juga.
Apa nggak malu nanti kalau hakim menolak semua dakwaan? Apa kejaksaannya nggak malu? Makanya kejaksaan nggak asal untuk menerima berkas perkara dari suatu perkara. Si RG mau maju ataupun mundur tetap bakal kena. Takut banget masa penahanannya ditambah. Kalaupun ditambah, mungkin sudah sesuai aturan. Di sini yang menjadi permasalahan netizen itu, jangan pernah memaksakan berkas perkara Nikita Mirzani itu dari P19 harus ke P21. Kalau masa penahanannya diperpanjang, kalau sudah aturannya, ya netizen nggak boleh protes. Pasti yang sebelah lagi belusukan nih Bun. Pertanyaannya, belusukan kemana? Ala-ala Pak Jokowi gitu, terjun ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah dari mereka, atau apa, Mimin nggak tahu. Semoga infonya akurat dan Kak Niki cepat bebas. BP ini pemerhati hukum, dan sebelum posting beliau sudah mengatakan, saya selalu analisis terlebih dahulu, tidak asal posting, dan saya mencari tahu informasinya dulu sebelum memberitahukan ke publik. Berikutnya ada update terbaru dari akun Suara Netizen Real. FS tanggal 4 April kemarin dapat surat panggilan atas laporan Nikita Mirzani. Oh nggak datang mulu, gimana nih? Apa udah ada permainan sama FS? Katanya lu taat hukum, dipanggil kok nggak pernah datang. Jangan nyuruh orang mulu untuk datang. Lu dapat surat panggilan kagak datang, gimana sih? Saya warga Indonesia meminta keadilan kepada aparat penegak hukum, terutama polisi, Polda Jakarta. Coba selesaikan kasusnya SS dan binatang panda kemarin yang persekusi dokter detektif sebagai pembasmi mafia skincare. Mohon, sudah lebih dari 100 hari kasusnya tidak bergerak dan tidak ada infonya. Mohon Bapak, mereka itu mafia besar, opor klaim, penista agama dan penjual barang mekurai. Tolong dicepat selesaikan. Dan satu lagi, tanggal 2 Mei sebentar lagi, kasusnya Dokter Begeng dengan Kak Nikita Mirzani akan segera berakhir. Apakah Dokter Begeng bakalan masuk juga? Nah, untuk Kapolri yang begini nih, yang 100 hari lebih nih, si Tuti dan Panda itu cepat ditangkap Pak. Ada informasi terbaru kasus laporan dari Doktif kepada Ibu SS P dan suami Ibu SS sudah memasuki 100 hari. Tapi sampai dengan saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak kepolisian kepada pihak terlapor. Kalau memang kasusnya ini tidak memenuhi unsur pidana, sebaiknya diumumkan ke publik. Biar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen, biar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari netizen. Namanya netizen, rasa ingin tahu mereka sangat tinggi. Apalagi ini kasus viral, Pak. Ditonton oleh 500 juta penduduk Indonesia. 500 juta loh, Pak, yang bertanya-tanya. Ada apa dengan kasus dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS dan kawan-kawan kepada Doktif?